Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Kali ini kita akan nge-review salah satu mobil yang boleh dikatakan di 2024 lu pakai mobil ini masih tetap keren karena modelnya yang timeless, apalagi sudah diganti dengan velg dan ban yang kira-kira menurut teman-teman modelnya masuk gak di mobil ini. Ini adalah Toyota Land Cruiser Cygnus 100 2004 yang sudah menggunakan transmisi 5 speed. Kenapa 5 speed lebih favorit dibandingkan yang 4 speed? Salah satunya adalah karena eksteriornya yang terlihat lebih muda. Lebih mudanya dari mana Om kira-kira? Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah di bagian lampu. Lampu depan itu semuanya sudah berwarna kehijauan yang membuat mobil ini tampak lebih mewah dan juga lebih terkesan aura mobil CBU Jepangnya. Jadi CBU itu adalah mobil complete build up. Lalu yang kedua itu lampu belakangnya sudah menggunakan model LED. Bayangin John, 20 tahun yang lalu mobil lo stop lampnya sudah LED, dimana artinya mobil ini udah kelihatannya modern. Lalu yang ketiga itu terletak ada di lampu mundurnya, yang tadinya lampu mundurnya ada di sebelah sini, lampu mundurnya kini ada di sebelah sini, yang tampilannya lebih mewah dipadu dengan aksen list bagasi dan juga list bagasi bawahnya yang model chrome. Nah, mobil ini sendiri tidak ada roof spoiler, tetapi dia ada penggantinya yaitu spion belakang. Karena pada saat zaman dulu itu head unitnya ini belum dilengkapi dengan TV yang ada kamera assist mundurnya, sehingga dia memerlukan spion seperti ini. Tampaknya seperti jadul, tetapi ini membuat kesan original mobil ini tetap terlihat di mobil ini. Nah, harganya sendiri gua bandrol di bawah 500 jutaan, sudah include dengan velg Evo Corse fundamental yang tipe ini. Ini ring 18, lebar 9, ET0, dibalut dengan ban BF Goodrich 285 65 18. Ini bannya 4-4-nya masih Amerika dan ini kondisi bannya masih di atas 85%, yang artinya kondisi bannya masih seger banget John. Oke. Nah, kalian juga bisa memilih, misalkan Om kayaknya gue nggak suka sama selera velgnya, gue lebih pingin tampilan mobil ini lebih kelihatannya OEM look aja. Karena kalau OEM look gue mungkin bisa pakai plat dinas atau mungkin mobilnya lebih kelihatan seger ya. Jadi ada orang juga yang kepingin kalau punya mobil mewah atau mobil kelas premium dengan kondisi standar, yang penting kinclong, mobilnya sehat, orang akan tetap pakai. Itu dia. Nah, buat teman-teman sendiri nggak usah khawatir, mobil ini kira-kira bakal ada banyak PR gak Om? Secara dari segi tahun, mobil ini usianya sudah cukup tua ya Om ya, 20 tahun. Jadi gini, sistem suspensinya Land Cruiser Cygnus sendiri itu sudah menggunakan akumulator 4 dan juga 4 buah shock breaker serta 1 buah kompresor, yang artinya komponen kaki-kaki yang utama jantungnya dia itu ada 9. Nah, untuk masalah shock breaker sama akumulator, balon udaranya dia itu sudah gue ganti dengan parts yang baru, sehingga lu tidak perlu khawatir lagi ketika mobil ini lu pengen pakai kaki-kakinya gue perlu siapin dana berapa, nggak perlu, karena kaki-kakinya semua udah model udah gue ganti baru. Lalu yang kedua, ketika lu beli mobil berusia 20 tahun, yang pertama paling diutamakan itu adalah interior. Kenapa interior Om? Karena biasanya kalau mobil mewah itu sudah sangat umum dia menggunakan jok berbahan kulit. Sedangkan kulit itu kan ada masa usianya. Jadi semakin tua biasanya wear and tear-nya semakin terlihat, atau enggak mungkin lapisan kulitnya juga sudah pecah-pecah. Nah, ini kebetulan kulitnya masih sangat bagus sekali. Untuk bagian baris ketiga nggak pernah didudukin, baris keduanya hampir juga nggak pernah didudukin, dan baris ke satunya depan ini yang biasanya ada banyak sekali luka di bagian pantat sampingnya sini, ini masih dalam keadaan kondisi bagus tuh. Ini saya nggak bisa dibuka nih, tapi udah kelihatan di sini, jamin confirm tidak ada sobek. Lalu lampu-lampu interior tengahnya juga masih pada nyala. Terus dia punya laci-laci nggak ada yang patah. Cool box tengahnya juga masih hidup, sehingga kalau kita perjalanan jauh kita berasa bawa minuman biasa bisa menjadi minuman yang dingin. Nah, yang ketiga, ketika lu ngelihat mobil ini terlihat mewah juga karena bahan plafonnya itu berbahan suede yang masih ada busanya. Jadi kalau lu lihat, kalau dia udah dipegang rada kempes, itu biasanya udah bekas turun, habis itu dilem ulang. Nah, ini kondisi plafonnya masih pada bagus, tulisan-tulisan Jepangnya juga masih lengkap. Tuh, masih ada ya, belum ada yang hilang-hilangan. Jadi mobil ini dalam kondisi keadaan yang cukup pristine condition. Lalu head unitnya sendiri sudah di-upgrade menggunakan head unit Prado tahun 2012 bawaannya, sehingga mobil ini tampilannya terlihat lebih OEM
dan juga sudah dilengkapi dengan fitur Bluetooth, sehingga lo di tahun 2024 ini lo masih tetap bisa dengerin lagu-lagu dari handphone kalian. Streaming aja lagu sekarang gampang. Nah, ini kaca belakangnya juga masih bisa dibuka tuh. Jadi kalau kaca Cygnus ini dia itu sudah menggunakan tinted seperti pada halnya mobil-mobil CBU pada umumnya. Sininya semuanya tinted, yang nggak tinted itu hanya bagian supir, kiri kanan, dan juga windshield depan. Ini semuanya rata-rata sudah tinted 60%. Nah, ini jok belakangnya yang tadi gue udah bilang. Ini hampir nggak pernah didudukin, masih bagus banget nih kalau dipegang. Joknya masih apa namanya? Masih parat. Ininya juga masih bagus nih. Ini juga cukup susah nih carinya nih. Oke, yuk kita test drive dulu mobilnya. Jadi kalau lu tanya gua pakai mobil ini di 2024 worth it gak? Tergantung kebutuhan. Kalau lu suka yang namanya naik mobil yang nyaman, yang kedua lu suka jadi bukan sejenis pusat perhatian, tapi mungkin lebih ke arah lu banyak dinilai orang dari mobil yang lu pakai. Itu kita nggak bisa ngomong munafik, itu sudah rahasia umum. Ketika di kota-kota besar lu pengen melakukan suatu transaksi atau mungkin satu bisnis dengan orang lain, biasanya mobil itu akan menjadi tolak ukur gengsi lo, atau enggak mungkin menjadi tolak ukur seberapa mapan dan juga seberapa kapasitas lo gitu ya kan. Contoh misalkan lo mau ngedilin usaha 10 miliar misalkan nilai proyeknya, tapi lo mungkin maaf ya, mungkin lo nggak bawa mobil ya kan, orang juga mungkin nggak akan percaya walaupun sebenarnya lo punya kapasitas itu gitu loh. Itu udah menjadi rahasia umum. Orang-orang itu sekarang itu menilai orang di 2024 ini dengan apa yang lo pakai, mungkin dari pakaian lo, dari jam lo, dari mobil lo. Padahal sebenarnya nggak boleh begitu ketika kita mau melakukan bisnis. Nggak semua orang yang pakai baju rapi, baju mewah itu orangnya pasti bener gitu loh bisnisnya. Nggak semuanya, John. Jadi tergantung bagaimana cara komunikasinya. Jadi kalau kita melakukan bisnis atau kerja itu juga ada yang namanya feeling ya Om ya. Ketika lo punya feeling yang bagus, analisa yang tepat, maka bisnis lo akan berjalan dengan baik dan juga mungkin lo akan menemukan pasangan atau partner yang tepat gitu. Oke? Nah, jangan ragu juga ketika lo nggak kepingin pakai pelek EvoCourse yang sedang ditempel di mobil ini, lo bisa menggunakan pelek standarnya dengan ban yang baru. Jadi ban itu sebelum gua ganti pelek EvoCourse ini, gua sudah mengganti bannya menggunakan Geolandar made in Jepang yang masih grass tahun 2023. Jadi lo udah nggak perlu pusing. Pokoknya lo abis beli mobil ini lo udah tinggal pakai. Lo mau jalan keluar kota sampai ke Bali atau mungkin sampai ke Sumatera paling jauh sampai Medan juga kuat. Tetapi harus diperhatikan lagi, mobil ini mungkin kurang satu stiker di sebelah sini Eurosnya Om. Itu harusnya adalah sahabat Pertamina karena mobil ini full consumption-nya cukup lumayan bikin sakit kepala ya, 1:5. Kalau keluar kota paling top juga 1:6. Kalau dalam kota, kalau macet-macetan mungkin 1.4 sampai 1.5. Nah, itu tapi sebanding sama suara mesinnya yang tenang, tarikan stop and go-nya yang cukup menggoda. Udah gitu dia punya duduk porsinya juga nyaman. Apalagi kan kalau lu naik Land Cruiser, semakin muda tahunnya, itu jarak pantat lu duduk itu semakin lebar. 200 itu setahu gue sekitar segini, 300 itu sekitar seginian juga. Jadi ketika lo duduk lama, lo nggak akan yang rasanya namanya pegel begitu naik ini. Makanya lo ngelihat di 2024 ini sekarang banyak sekali orang-orang itu lebih laku mobil-mobil SUV tinggi Om dibandingkan mobil sedan. Namun kalau kita balik ke 20 tahun yang lalu, di tahun 2000-an awal era milenium pertama kali, itu mobil sedan itu sangat populer sekali di seluruh dunia. Mulai dari E-Class, seri 3, seri 5, C-Class, sampai Accord dan Camry itu semuanya rata-rata laku di era milenium. Cuman begitu kesini, Eropa sendiri juga sudah mengeluarkan banyak seri-seri line up SUV X1, X3, X5, GLS, GLE. Jadi sekarang ini kita sudah tidak bisa lari lagi dari tren yang dimana orang demen mobil-mobil SUV. Yuk, let's go. Oke, kita udah di dalam kabin Land Cruiser Cygnus. Ini elektrik seatnya juga masih jalan semua. Ini dia punya dia punya parking assist sensor juga masih jalan. Ini dia punya AHC juga masih jalan. Ini dia sudah ada settingannya untuk comfort. Ini kalau lo mau di neutral itu di tengah-tengah antara comfort dan sport. Jadi dia ada 3 settingan. Lalu yang di bagian depan joknya juga sudah ada heater kiri dan kanan. Sudah lengkap semuanya. Nah,
Hebatnya lagi ketika lo beli yang tipe facelift itu dia punya interior sudah lebih modern dan juga klasik karena dia punya corak wood panel dan juga dia punya tombol AC ini sudah menggunakan digital climate. Kalau yang lama yang 4 speed itu AC-nya masih model kompor gitu. Nah, yang enaknya lagi ketika lo menggunakan Land Cruiser yang sudah menggunakan suspensi AHC, itu dia bisa beradaptasi dengan jalanan. Jadi kayak misalkan ketika lo berkecepatan tinggi di atas 120, shock breakernya akan mengeras sehingga mobil lo itu body rollnya nggak terbuang-buang. Terus ketika lo ketemu yang namanya polisi tidur atau apapun, dia punya AHC akan menyesuaikan untuk menahan getaran sehingga mobil ini akan lebih nyaman dibandingkan shock breaker konvensional. Nah, itu dia salah satu keunggulannya Land Cruiser. Jadi kurang lebih sistemasi kaki-kakinya itu sudah hampir mirip dengan S-Class atau GLS yang sudah menggunakan teknologi airmatic. Bedanya kalau di Toyota itu namanya AHC. Dan juga spare part-nya itu bisa dibeli secara terpisah. Sedangkan kalau airmatic itu balon dan juga shock breaker-nya menjadi satu seperti air suspension aftermarket. Begitu kurang lebihnya, John. Nah, kalau buat teman-teman nanya gue, Om, dengan tahun yang sama, seri yang sama, gue pengennya beli solar, worth it gak? Pertanyaan gue adalah, kalau lu bukan tipe orang yang terlalu pusing dengan budget, lu boleh lalu beli LC yang 100 yang diesel, Sahara dengan harga mungkin 700 atau 800 juta yang kondisi siap pakai. Tapi kan ini lu bisa beli dengan model yang kurang lebih sama, fiturnya lebih lengkap. Kita bicara kalau Cygnus itu biasanya fiturnya lebih lengkap karena ada AHC, sudah teleskopik, sudah electric seat, sunroof, dan juga cool box. Ya, beda harganya 300 juta, Om. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut kalian budget 300 juta, nggak masalah ya beli solar, gitu ya kan? Tapi lain cerita lagi ketika lo beli yang berbahan bakar solar atau mesin yang 1 HD FTE, itu biasanya sudah usianya dan biasanya juga masa pakai dia itu lebih tinggi dibandingkan yang bensin. Karena kan dari secara bahan bakar dia lebih irit. Dan biasanya itu dipakainya sebagai kijang atau kudanya orang-orang kaya pada zamannya. Jadi mereka beli itu tuh bukan buat disimpan. Kan kalau orang beli mobil Eropa itu kan ada yang beli Eropa di orang Indonesia itu 80% mobil Eropa itu beli buat disimpan kan, Om. Nah, kalau orang kaya 80% beli Land Cruiser itu buat disiksa. Jadi begitu kurang lebihnya. Oke, dari segi mesinnya sendiri 2UZ ini sudah terbukti salah satu mesin Toyota yang paling reliable di seluruh dunia. Jadi kita nggak usah berbicara tentang full consumption, tetapi tentang badaknya mesin ini. Kenapa? Ini mesin boleh dikatakan paling low maintenance ketika lo melakukan segala sesuatu servisnya itu dengan rutin dan juga benar. Jadi ketika lo melakukan servisnya secara rutin, mobil ini tuh bisa dipakai sampai ratusan ribu kilometer, bahkan sampai lo rollback 1 juta balik ke nol lagi pun, mobil ini masih bisa dipakai ketika lo memanjakan mobil ini dengan servis yang secara rutin dan teratur. Jadi nggak usah takut ketika lo beli mobil Toyota tua bakalan rusak-rusak, nggak. Jadi sudah terbukti ya Toyota itu tangguh ketika lo dapat mobil yang benar-benar seger dan juga mempunyai servis rutin yang cukup terawat gitu. Oke. Buat teman-teman semua yang berminat sama mobil Land Cruiser Cygnus yang abis gue review ini, bisa langsung hubungin gue, Kenny, ataupun Andre. Thank you teman-teman, bye-bye.